Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Berdasarkan beberapa sumber, Bartolomeus disebut-sebut sebagai orang yang sama dengan sahabat karib Filipus yang kemudian mengikuti Yesus. Kemungkinan pula Bartolomeus adalah sahabat karib Yohanes. Dalam kisah-kisah Perjanjian Baru dapat ditemukan bahwa Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti rasul-rasul yang lain, tetapi seorang petani yang berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari wilayah Genesaret. Lagi pula nama ayahnya Tolmai yang berarti petani. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati, yang kemudian menjadi murid Yesus yang setia. Sebagai rasul, Bartolomeus ikut menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Bahkan dari beberapa sejarawan, Bartolomeus disebut-sebut menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur.
bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan Bartolomeuslah yang pertama yang mentobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, Injil mengisahkan tentang panggilan Natanael yang ajaib, tetapi juga kemegahan Yerusalem surgawi yang ditampilkan dan ditampakkan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Saudara-saudariku yang terkasih, Natanael adalah seorang yang terpelajar dan saleh. Yesus menyebutnya sebagai seorang Israel sejati. Karena keteguhan hatinya, Natanael tidak menyangka bahwa Yesus tahu siapa dirinya, bahkan jauh sebelum mereka bertemu. Natanael percaya kepada kuasa Yesus bukan karena perbuatan yang ia dengar, melainkan karena Yesus sungguh mengenal dirinya. Dikatakan oleh Yesus bahwa Natanael sebelum berjumpa dengan Filipus duduk di bawah pohon ara. Pada zaman Yesus, duduk di bawah pohon ara adalah kebiasaan orang bijak dan para ahli kitab suci di Israel. Bisa diperkirakan bahwa Natanael adalah orang bijak atau ahli kitab suci. Biar demikian, dia bersedia untuk menjadi pengikut Yesus dan berguru padanya. Natanael menjadi contoh yang baik bagi kita. Ia tidak terkurung dalam prasangka, tetapi bersikap rendah hati dan terbuka, serta bersedia menerima hal-hal yang tidak disangka-sangka. Sikap itulah yang mengantarnya untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi rasulnya. Saudara-saudariku yang terkasih, siapapun akan takjub saat tahu ada sesuatu yang viral, apalagi jika hal itu menyangkut dimensi alam yang indah dan keagungan Tuhan. Ketakjuban itu membawa kebahagiaan. Namun kita dapat meragukan kebenaran informasi itu sebelum melihat secara langsung. Berbanding terbalik dengan Natanael, ia tak terkejut dengan berita viral kehadiran Yesus, bukan karena tidak percaya akan hal yang dilakukannya, tetapi ia mampu menahan diri untuk tidak terikut arus keviralan Yesus. Ia pada akhirnya percaya kepada Yesus bukan karena mukjizat, melainkan karena pribadi Yesus yang mengenal dia sebagai seorang Natanael. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap Rasul Bartolomeus atau Natanael adalah teladan kedewasaan untuk bertindak. Rasa penasarannya mendorong dirinya untuk mau menemui Yesus, dan Yesus akhirnya mengenalnya. Kita pun demikian. Kita penasaran dan bertanya-tanya, namun bukan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi mengarah pada kelemahan dan akhirnya berakhir dengan saling menyalahkan di antara kita. Menjadi seorang Kristen sejati itu tidak sulit. Natanael sudah memberi petunjuk, yakni berlaku baik dan benar. Apalagi jika itu didorong oleh rasa cinta kasih sempurna. Maka mari saudaraku, kita mulai membangun diri menjadi orang Kristen yang jujur, yang tidak ada kepura-puraan seperti Bartolomeus atau Natanael.
Ya Allah, semoga kami tidak takut menjadi diri sendiri. Mampukan kami untuk menyingkirkan segala kepura-puraan dalam hidup kami. Dan semoga dengan dorongan cinta-Mu, kami mampu berlaku baik dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.